Halo, selamat pagi Sobat Prognosa. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Oke, baik. Pagi ini berjumpa lagi dengan saya, Frisni, tentunya di Prognosa, program Ngobrol Santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo, Surakarta. Nah, hari ini kita mau ngomongin tentang perawatan luka diabetes di rumah. Sudah hadir tentunya bersama saya pagi ini narasumber yang akan mengupas tuntas tema yang akan kita obrolkan pagi ini. Saya perkenalkan buat sobat sehat semua, Dr. Ambrosius Isa Barnianto, spesialis bedah MSI Med. Beliau adalah dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Panti Waluyo, Surakarta. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Baik. Kita sudah siap ya, Dok, Siap. untuk ngobrol-ngobrol, berbagi ilmu, berbagi tips, menjawab semua permasalahannya sobat sehat di rumah. Oke, baik. Nah, sobat sehat, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan lagi supaya sobat sehat tahu dong, Rumah Sakit Panti Waluyo sudah kembali bekerja sama dengan BPJS Kesehatan mulai pada 1 Desember 2021 dan Rumah Sakit Panti Waluyo juga melayani BPJS Ketenagakerjaan. Kami bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan rumah sakit kami menjadi pusat layanan kecelakaan kerja. Oke. Di rumah sakit kami juga ada layanan unggulan yaitu Kekasih. Nah, buat sobat sehat yang mungkin tidak punya BPJS, harusnya sih sudah ya, karena satu Indonesia harusnya sudah punya BPJS dong. Tapi barangkali ada satu dan lain hal sehingga BPJS-nya nggak bisa dipakai, boleh pakai Kekasih ya. Apa sih Kekasih? Nah, itu adalah layanan single tarif dengan tarif setara kelas 3 sehingga mengakses layanan kesehatan menjadi lebih mudah dan terjangkau tentunya. Oke, jangan lupa semua sobat sehat selama live IG ini berlangsung buka attentionnya di kolom chat. Nanti akan saya sampaikan langsung ke Dokter Isa supaya langsung ditanggapi, dikasih solusi tentunya ya dok ya. Oke, baik. Kunjungi IGTV kami di @rspantiwaluyo_Surakarta. Bisa juga ke channel YouTube kami di RS Panti Waluyo. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Baik, kita langsung masuk ke materi ya dokter. Pagi ini kita mau ngomongin tentang perawatan luka diabetes untuk pasien ketika dia sudah berada di rumah tentunya ya dok. Kalau di rumah sakit kan yang gampang aja ya yang ngurusi Pak Dokter, perawat tentunya. Tapi kok di rumah, wah gimana ini? Oke, baik. Nah, dokter, menurut penelitian nih dok, di tahun 2021 Indonesia ini merupakan negara dengan peringkat kelima penderita diabetesnya. Banyak ya dok berarti banyak, jumlah diabetes penderita diabetes di Indonesia. Dan menurut Kementerian Kesehatan yang dirilis pada websitenya, tahun 2030 Indonesia bisa saja mencapai 30 juta penderita diabetes kalau gaya hidupnya masih sama aja, tidak dirubah menjadi gaya hidup yang lebih sehat begitu. Ini sesuatu yang tentunya sangat-sangat berbahaya untuk kita semua. Nah dokter, sebelum kita masuk ke tema, sebenarnya dokter, diabetes ini penyakit yang disebabkan oleh apa? Terus seperti apa sih penyakit ini dokter? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Ya, jadi diabetes itu disebabkan oleh kerusakan pada pankreasnya. Jadi tetapi yang lebih penting lagi, mengapa orang bisa kena diabetes ya. Sebenarnya di kita ada istilah faktor risiko ya toh, faktor risiko diabetes. Kenapa kok orang lebih mudah terkena diabetes? Yaitu faktor risikonya satu, karena keluarga. Jadi misalnya bapak atau ibunya ada yang menderita diabetes, anaknya lebih kemungkinan lebih rentan terkena. Atau dari kakek neneknya gitu ya. Apalagi kalau bapak dan ibunya dua-duanya penderita diabetes, kemungkinan 50% anaknya kemungkinan akan terkena diabetes. Ini faktor keturunan sangat kental ya dok di penyakit pertama, ini ya dok. Yang kedua ya seperti Mbak Frisni katakan tadi, gaya hidup, pola makan yang tidak sehat, tinggi
karbohidrat, gula. Kalau kita banyak minum minuman bersoda yang tinggi gula, akan rentan untuk terjadinya diabetes. Sampai orang itu nanti menderita kegemukan atau obesitas. Tapi kalau yang gemuk pasti dia diabetes nggak, Dok? Lebih mudah. Dia akan lebih mudah. Faktor resikonya lebih tinggi gitu ya, Dok. Kemudian yang malas gerak, aktivitasnya kurang. Nah, itu dia. Generasi mager nih, Dok. Apa-apa pakai ini ya, Dok, online. Beli makan online, apa-apa online. Ini ternyata salah satu pencetus diabetes ini ya, Dok, mager ini ya, Dok. Kemudian yang terakhir adalah usia yang tua. Semakin usia tua semakin faktor risiko untuk terkena atau timbulnya diabetes. Itu salah satu atau salah banyaknya faktor resikonya seseorang bisa terkena diabetes. Baik. Nah, dokter, kalau orang terkena diabetes terus dia mengalami luka, apakah memang si luka ini akan lebih sulit untuk sembuh dibandingkan orang yang tidak menderita diabetes, Dok? Ya, kalau dibandingkan dengan orang yang non diabetik, kalau orang yang diabetik atau yang diabetik, apalagi yang tidak terkontrol gula darahnya yang cenderung tinggi di atas 200 gitu ya, dia akan lebih sulit untuk sembuh. Ya, jadi lebih lama penyembuhannya, lebih butuh perawatan lebih khusus daripada itu. Kira-kira secara kedokteran itu kenapa, Dok? Jadi di badannya orang penderita diabetik itu dia terjadi gangguan metabolisme, gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, protein. Nah, itu berakibat dia mempengaruhi pembuluh darahnya. Jadi terjadi namanya angiopati diabetik. Angiopati diabetik itu pembuluh darahnya jadi keras, jadi tersumbat. Padahal kalau ada luka, butuh penyembuhan luka, kan butuh nutrisi, oksigen yang baik. Itu dialirkan dari pembuluh darah ya, Dok. Satu, ya, kedua, jadi kalau di dalam darahnya penderita diabetes itu dia tinggi gula, itu gampang untuk timbulnya bakteri. Jadi infeksi. Itu yang mengganggu juga untuk kesembuhan. Jadi ternyata kadar gula dalam darah ini sangat bahaya ya, Dok. Kalau terlalu tinggi, dia akan menyebabkan infeksi luka tadi ya, Dok. Jadi apalagi yang tidak terkontrol dengan baik. Baik. Itu sehingga penderita diabetes biasanya lukanya lebih lama untuk disembuhkan. Nah, dokter, lalu bagaimana jika si penderita diabetes ini memerlukan tindakan operasi? Misalnya mungkin dia terkena sayatan atau mungkin ada penyakit yang memang harus dilakukan tindakan operasi. Nah, itu apakah membahayakan kondisinya atau bagaimana, Dok? Mungkin ada terapi khusus untuk para penderita diabetes ketika mengalami hal seperti itu, dokter? Jadi ketika kita menghadapi luka diabetes, tidak terus langsung kita masuk tindakan operatif, tidak. Jadi makanya begitu ada seseorang diabetes kena luka, sebaiknya dia bersihkan, atau nanti setelah itu dia ketemu dengan para medis atau dengan medis, yaitu nanti kita akan memberi penjelasan, memberi tindakan yang diperlukan. Kalau memang terlalu kotor lukanya, terlalu banyak jaringan rusaknya, diperlukan tindakan untuk masuk ke dalam operatif. Tapi masih memungkinkan ya, Dok, penderita diabetes dilakukan operasi ya, Dok? Nah, tapi untuk penyembuhannya nanti gimana, Dok, itu kira-kira? Penyembuhannya, jadi kalau orang terkena diabetes nggak bisa langsung instan untuk sembuh ya, karena dia kan proses penyembuhan luka itu butuh satu luka bersih dulu. Ketika luka bersih, lukanya kemerahan, baru dia akan timbul jaringan atau kulit baru yang akan nutupi. Tetapi kalau itu belum, badannya masih akan
menginstruksikan untuk ini perbaiki lukanya, ini bersihkan lukanya. Lah itu bisa kita bantu dengan kita pembersihan luka, kita buang jaringan yang mati, seperti itu. Oke, baik. Nah dokter, ada pertanyaan dari sobat saya di rumah dokter. Dari Bapak Samuel Kris Hartanto. Dokter, saya mau tanya, bagi pekerja proyek, apakah boleh luka bagi penderita diabetes sering ditutupi atau mungkin di apa namanya dok, dibelebet perban gitu itu ya dok? Kira-kira gimana dok? Apakah dia akan menjadi lebih mudah sembuhnya atau karena tertutup terus malah akan menjadi semakin lama dok? Jadi prinsipnya luka itu harus dibersihkan. Ketika luka itu bersih dan masih terpapar, maksudnya masih ada luka terbuka, sebaiknya ditutup kalau untuk yang dia akan beraktivitas kembali, supaya tidak kena kotoran, supaya gitu tidak ya, kena, dok? supaya tidak kena apa namanya kotoran, tidak kena cemaran-cemaran dari misalnya percikan apalah cairan atau yang lain. Karena itu akan membuat dia si luka ini yang terbuka akan semakin ini ya dok, akan terinfeksi gitu ya dok. Kalau memang dia tidak bisa menjaga higienitas luka, ya sebaiknya ditutup. Apalagi yang luka yang besar gitu ya. Sebaiknya ditutup. Oke, baik dokter, ada pertanyaan lagi nih dok dari Farida Hamsa. Saya penyandang diabetes dokter, haruskah saya khawatir jika saya mendapatkan luka tersayat saat saya mencukur kaki saya, atau sayatan kecil saat memotong sayuran, atau hanya cedera kaki yang harus saya khawatirkan dokter? Nah mungkin dokter bisa memberikan saran. Ya, ini pertanyaan yang baik ya. Saya pernah mendapatkan suatu pasien, dia sepele saja, jadi hanya membuka keran air, tetapi entah bagaimana dia lecet gitu, ada lukanya. Di jarinya ini di ya, jarinya dok? itu. Setelah itu mungkin diabaikan ya, nggak dibersihkan, nggak apa, dia langsung melanjutkan aktivitasnya kembali. Jadi datang tuh sudah tidak baik, sudah bernanah, sudah agak telat gitu ya, jadi agak kehitaman ya. Hanya karena lecet kecil saja karena itu. Jadi sebaiknya jangan disepelekan, apalagi untuk yang terkena diabetes gitu ya. Karena mungkin memang pada orang terkena diabetes itu juga terjadi neuropati. Neuropati itu juga kadang tangannya atau kakinya kesemutan, ininya apa namanya kurang berasa gitu, jadi baal, baal gitu ya. Nah itu yang menyebabkan kadang luka, mungkin dia nggak merasa ada luka gitu, jadi diabaikan. Nggak terasa perih gitu ya, jadi diamin aja. Dia teruskan aja aktivitas. Sebaiknya kan kalau ada luka, dia kasih antiseptik, dia cuci yang baik, dirawat yang baik. Biasanya itu bisa baik. Tapi kalau terlanjur ada kuman masuk luka terus kemudian berkembang ya, jadinya hal yang sebenarnya sepele bisa menjadi luka yang sulit untuk ditangani ya dok. Iya, harus perlu perlakuan khusus. Baik. Ada pertanyaan lagi? Masih belum? Baik. Nah dokter, untuk diabetes sendiri itu kan sepertinya ada grade-grade gitu ya dok. Nah pada grade berapa dok biasanya seseorang penderita diabetes ini mulai mengalami luka yang tadi misalnya mulai susah sembuh, mulai mudah terinfeksi, itu biasanya sudah di grade berapa itu dok? Jadi gini, menurut klasifikasi dari Wagner klasifikasi, itu ada grade-grade-nya, ada 5 ya. 5 tahapan ya. 5 grade stadiumnya, klasifikasi sih ya. Dari penyakit diabetes itu sendiri ya dok? Ya biasanya lukanya di kaki. Biasanya untuk lukanya di kaki ya. Jadi ada grade 0, grade 0 tuh hanya rasa nyeri aja. Belum ada luka, belum ada ulkus. Ya. Grade 1 ada ulkus tapi di superficial atau di permukaan kulit. Di permukaan kulit. Hanya sebatas kulit yang tipis ya, kayak semacam lecet gitu ya. Kemudian yang grade kedua dia mulai sampai lebih dalam lagi ulkusnya. Lukanya lebih dalam gitu ya. Belum sampai tulang.
Oke, sampai ke dagingnya mungkin sudah? Ya, sudah sampai ke dagingnya. Nanti yang grade ketiga, dia sudah sampai ke tulang, sudah ada nanahnya. Sampai grade keempat, dia sudah gangren atau busuk, tapi yang lokal gitu. Masih di seputaran lukanya tadi. Nanti kalau sudah yang grade 5, baru seluruh kakinya gangren atau busuk. Gitu ya. Nah, yang menyebabkan luka menjadi busuk sedemikian parah itu tadi dok, atau yang disebut gangren itu tadi, itu sebenarnya apakah karena telat ditanganinya atau karena memang kadar gulanya ini memang sudah sangat tinggi sekali? Jadi biasanya kadang kan kadar gulanya yang tinggi, pasiennya kadang malas gitu loh untuk berobat, dia sendiri takut, takut kalau nanti diapa-apakan, kadar gulanya tinggi, ada infeksi yang menyertai, itu memperberat. Jadi lukanya itu sendiri. Awalnya mungkin satu, tapi lama-lama karena angiopati tadi, jadi pembuluh darahnya kaku, tersumbat, semakin dia tidak dapat obat juga nggak bisa masuk itu untuk penyembuhan karena luka. Tidak bisa dialirkan ya dok. Jadi semakin luas. Baik. Nah dokter, kalau seseorang penderita diabetes sudah mengalami gangren seperti itu tadi dok, bagaimana caranya dia merawat lukanya di rumah dok? Kalau memang gangrennya terlalu lebar, terlalu ini ya, pakai, kalau dia bisa, dia berani gitu, dibersihkan dulu. Jadi nanah-nanahnya harus dibersihkan dengan bersih benar. Jaring-jaringan yang mati, yang hitam. Perlu bantuan perawat ya dok, petugas medis ya dok. Untuk langkah awal atau kalau dia sendiri berani, kadang ada yang kadang ada yang berani ya dok. Ada juga yang itu loh. Wah, luar biasa. Saya sikat dok, saya sikat gitu. Jadi luar kakinya biasa. Tuh disikat gitu sambil mandi gitu. Iya. Loh, itu saya penasaran ya dok, apakah kalau gangren itu jaringannya sudah tidak merasakan perih atau bagaimana ya? Jadi kalau memang itu ada yang dia memang kadang mati rasa, karena kan tadi neuropati juga satu, ada yang masih berasa juga. Lah mungkin yang bapak itu ya mungkin karena itu dia sudah mulai mati rasa mungkin ya dok, maka dia berani untuk membersihkan ya. Iya, tapi ya nggak optimal juga. Betul, memang kalau udah terlalu parah, sebaiknya sih ke PPK 1 atau ke rumah sakit lah. Supaya ditangani oleh petugas medis ya dok. Awal minimal untuk awal dan supaya mendapatkan obat gitu ya dok. Nah biasanya nih dok, dapat obatnya itu modelnya seperti apa dok? Kalau kayak gitu kan, kalau disuntikan mungkin dia sudah nggak bisa ngalir lewat pembuluh darah. Terus gimana tuh dok? Jadi kita lihat dulu. Jadi kalau memang lukanya jelek sekali, kita kerjasama sama, misalnya ya gula darahnya tinggi juga ya toh, tetap kan kita perlu tindakan operatif ya, kita pasang infus, kita turunkan gulanya, kita persiapan operasi. Nanti tetap walaupun itu kan tidak semua juga pembuluh darahnya rusak, atau ada namanya pembuluh darah yang kecil-kecil. Masih ada dari sekian yang rusak itu pasti ada ya beberapa yang masih bisa dipakai gitu ya dok. Makanya ketika kita operasi, kita buang itu yang mati-mati itu, jaring-jaring mati, yang nanah-nanah itu kita buang. Tulang-tulang yang mati kita bersihkan, kita buang sampai dia berdarah. Kita dapatkan berdarah gitu. Itu sebenarnya yang kita harapkan, karena untuk penyembuhan butuh itu. Gitu. Iya. Nah, buat sobat sehat di rumah mungkin yang mungkin ada keluarganya yang mengalami luka karena diabetes dan memerlukan layanan untuk perawatan luka diabetes di rumah, Rumah Sakit Panti Waluyo memiliki layanan home care untuk pelayanan luka diabetes. Silakan sobat sehat hubungi IGD Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta di 0271 712 114. Petugas home care akan datang ke rumah sobat sehat semua untuk melayani perawatan luka sehari-harinya. Kemudian mungkin bisa mengedukasi sobat sehat semua supaya lukanya bisa berangsur-angsur pulih dan bisa beraktivitas seperti sedia kala gitu ya dok. Nah dokter,
Ada pertanyaan lagi dok dari sobat sehat di rumah. Dokter, bisa dijelaskan yang dimaksud luka gula basah dan luka gula kering, dok? Ya sebenarnya itu anggapan dari masyarakat aja ya. Sebenarnya gula basah, gula kering. Secara medis sebenarnya nggak ada pembedaan antara luka yang kering sama yang basah, semuanya luka diabetes ya dok? Itu apa namanya? Gula basah, gula kering tuh. Kering itu terjadi karena dia sudah terjadi mumifikasi. Jadi jaringannya itu mati kering tuh karena pembuluh darahnya mati kan. Jadi dia seperti busuk tapi yang kering. Nah kalau gangren yang basah atau luka basah itu karena dia ada infeksi, ada nanah, ada bakterinya, lah itu kan kelihatannya basah. Jadi itu yang disebut orang awam sebagai luka basah. Padahal sebenarnya sih sama aja ya dok. Bukan sama, jadi istilahnya aja luka kering. Aja. Itu enggak baik dua-duanya. Bukan berarti kalau yang kering ini aman gitu ya dok? Iya, kadang kan kering-keringnya seperti apa? Kadang kan pasien gitu, saya kok nggak kering-kering ya? Keringnya seperti apa? Kalau keringnya busuk mati hitam gitu ya enggak baik juga, harus dibuang gitu. Oke. Ada juga ya dok, ternyata yang banyak. Luka kering tetapi dia menghitam. Iya, mumifikasi kan, jadi dia juga merusak sel juga ya, sama mati, aja jaringan mati, nempelnya sumber infeksi dia, harus dibuang. Oke. Ini sebenarnya yang membedakan, bukan yang membedakan, yang menyebabkan yang satu ini basah berair kemudian bernanah, yang satu justru bisa terjadi mumifikasi. Ini efek apa ini dok? Ya pembuluh darahnya. Karena itu pembuluh darah tadi. Iya, pembuluh darahnya kan sumbatan yang kecil-kecil gitu kan, banyak sumbatan. Lama-lama kan mati, kayak tangan kita dikaretin gitu kan, lama-lama biru, hitam, mati terusan. Kan seperti itu gampangnya, Tapi kalau yang basah itu yang dia terinfeksi, dia pembuluh darahnya sebenarnya tidak mati, tetapi terinfeksi gitu. Masih bisa ngalir, tapi terbuka, terinfeksi, ada bakterinya berkembang karena kan gulanya tinggi. Gula yang tinggi itu juga kuman seneng, jadi pertumbuhan bakteri, jadi subur dia. Oke, baik. Nah, dokter ada pertanyaan lagi nih dari Dana Danendra. Apakah semua penderita diabetes pasti mengalami luka diabetes, dokter? Ya, ini pertanyaan bagus. Tidak semua orang penderita diabetes pasti akan terjadi luka, enggak. Makanya tapi dia perlu berhati-hati. Jangan sampai terjadi luka sekecil apapun. Karena memang itu tadi pada orang diabetes kan dia terjadi neuropati tadi. Neuropati itu kan gangguan di sarafnya, pada kaki dia kalau berjalan kan kadang nginjak kerikil atau nginjak batu kecil gitu, bikin luka enggak terasa. Lah itu yang jeleknya. Jahatnya si gula. Ini tadi ya. Maka harus ekstra berhati-hati para penderita diabetes ini, karena luka sekecil apapun kalau jika tidak dirawat dengan baik, dia akan berbahaya dok. Oke, baik. Nah dokter, kira-kira nih dok, menurut pengalaman dokter, seseorang yang sudah terkena gangren tadi itu bisa nggak pulih kembali? Dan kira-kira butuh waktu berapa lama dok? Bisa pulih, tetapi memang harus benar-benar sabar, artinya gula darahnya terkontrol, kemudian lukanya mesti dirawat, nutrisi dia juga tetap masuk, enggak terus. Kadang ada pasien yang saya sudah nggak makan apa-apa loh dok, kok karena gulanya takutnya gulanya masih tinggi gitu. Malah salah ya dok, karena butuh nutrisi untuk lukanya kan tadi butuh, sel itu kan tetap butuh tenaga, butuh input untuk memperbaiki diri buat kalori, buat hidup, selnya butuh penyembuhan. Nah, tetap nutrisi yang baik. Memang ini multidisiplin sebenarnya, jadi nggak cuma kami yang dokter bedah, tapi perlu dari penyakit dalam, ahli gizi, mungkin dari
psikolog atau psikiater yang mendampingi loh untuk dia secara emosional. Jadi bangkit lagi, semangat lagi. Sambil kira-kira berapa lama dok itu gangrennya dok? Kalau lamanya enggak ada jaminan terus dia bisa seminggu atau sebulan atau 3 bulan enggak. Tapi ada fasenya, lukanya kita lihat, makanya perlunya kontrol sebenarnya ke rumah sakit tuh untuk itu kita lihat gitu loh. Kita lihat, oh iya ini sudah masuk misalnya ya, jaringannya sudah kemerahan, sudah granulasi baik. Itu biasanya menuju nanti tinggal penutupan kulit atasnya, epitelisasi namanya. Itu prognosisnya lebih baik daripada kalau misalnya kok lukanya masih aja gitu, belum bersih gitu. Masih ada slaf nekrotiknya namanya. Artinya masih harus dibersihkan terus kalau dia selnya belum mulai merah ya dok. Dok, tapi bisa ya gangren ini kemudian sembuh total bisa, dengan penanganan yang baik tentu saja. Baik. Nah, adakah pertanyaan lagi? Belum. Nah dokter, hal-hal apa saja dokter yang perlu diperhatikan, misalnya seperti makanan ini tidak boleh dikonsumsi, kemudian kebiasaan seperti ini tidak boleh lagi dilakukan oleh seseorang yang mengalami diabetes dokter? Iya, sebenarnya penderita diabetes itu tadi harus menjaga satu kadar gulanya, dia ceklah, dia rutin kontrol gula darahnya sendiri satu ya toh. Dia jaga dengan baik. Kedua, misalnya untuk misalnya keluar rumah atau untuk pergi gitu, pakailah sandal atau alas kaki yang baik. Jangan yang keras. Karena gitu. Kaki sangat rentan ya dok. Iya, untuk menghindari luka kecil. Misalnya timbul luka kecil, dirawat dengan baik. Kuku itu dipotong. Sesuai ini, jangan terlalu pendek juga, jangan terlalu dalam, nanti malah jadi luka ya dok. Kukunya juga jangan sampai masuk, sampai kadang kuku kaki kan kita masuk, nah itu yang jempol biasanya tuh dok. Iya betul. Namanya ingrowing itu itu penyebab, salah biasanya satu itu penyebab. Akan menjadi salah satu penyebab lukanya. Jadi kadang para sepele itu ya dok. Tapi bisa nanti jempolnya ternyata infeksi berat gitu. Hanya karena kuku nih dok. Iya, salah satunya. Kemudian dia menjaga kelembapan. Jangan sampai kering kakinya, ya. Tapi yang sela-sela jari jangan sampai basah. Terlalu lembab atau basah karena dia sarang kuman bakteri juga. Mungkin sering-sering juga membersihkan badan gitu ya, bersihkan yang baik, dilap yang baik, dicuci pakai sabun gitu. Baik. Nah, dokter ada pertanyaan lagi nih dari sobat sehat di rumah dari Sylvester Haryadi. Saya penderita diabetes dan sering merasa kulit saya jadi mudah kering. Apakah cukup jika hanya saya beri pelembab untuk mencegah luka, dokter? Ya tadi itu sudah kan. Kalau kulit yang kering, sebaiknya memang diberi pelembab. Lotion ya dok? Lotion, body lotion atau Vaseline atau apa. Jadi supaya, karena kalau kulit kering tuh kadang kan gatal loh, gatal kita garuk. Lah dari yang sepele ini juga terjadi luka ya dok. Jadi hal-hal sepele itu harus ini. Ya tapi tadi sela-sela jari jangan terlalu basah, jangan lembab. Tetapi untuk di area permukaan sebaiknya area yang tidak ada lukanya ya. Berilah lotion gitu. Dan hati-hati jika terjadi luka sekecil apapun itu. Makanya untuk jangan terjadi luka, pakai alas kaki yang baik, jangan terlalu sempit, jangan keras gitu. Itu sepatu itu juga kadang-kadang jadi ini dok, karena sepatu baru biasanya kalau dipakai lecet dok. Nah, ini hati-hati semangat ya baru ya. Betul. Baru kita pengen mamer-mamerin. Nah, ternyata malah jadi lecet nanti. Jadi lecet. Nah, ini juga harus hati-hati ternyata dengan sepatu yang baru ya. Baik. Nah, apakah masih ada pertanyaan lagi dari sobat saya di rumah? Nah, kayaknya sudah pada puas dengan apa yang dokter sampaikan hari ini terkait seputar
luka diabetes dan bagaimana perawatannya di rumah. Nah, Sobat Sehat, tentunya kami ingatkan lagi, jika ada Sobat Sehat penderita diabetes di rumah yang membutuhkan layanan perawatan luka, jangan ragu-ragu untuk datang ataupun telepon kami di 0271 712114 karena kami ada layanan home care khusus untuk melakukan perawatan luka diabetes ya. Hubungi IGD Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Tidak usah takut, tidak usah sungkan ya dok, karena luka itu memang harus segera ditangani dengan baik. Baik, terima kasih dokter ilmunya pagi ini yang sudah dibagikan ke teman-teman, ke Sobat Sehat semua. Semoga bermanfaat ya dokter ya. Sukses terus pelayanannya. Oke, baik. Sobat Sehat di rumah, untuk Dokter Isa ini, bagi Sobat Sehat yang ingin berkonsultasi selanjutnya, ingin bertanya-tanya, kalau nggak ketemu langsung kayaknya kurang afdol gitu, oke, silahkan datang ke Rumah Sakit Panti Waluyo di Klinik Bedah Umum. Beliau praktek setiap Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 13. Untuk informasi, Sobat Sehat bisa menghubungi telepon kami di 0271712077 di extension 0 atau 1000. Bisa juga melalui WA, Telegram, SMS di 081567170776. Nah, semoga kita semua selalu sehat. Dan bagi para penderita diabetes juga mendapatkan layanan yang paripurna ya dok. Baik, Sobat Sehat semua, demikian tadi prognosa kami hari ini. Semoga apa yang kami obrolkan pagi ini bisa bermanfaat untuk Sobat Sehat semua di rumah. Dan jangan lupa nantikan terus prognosa kami di waktu-waktu selanjutnya dengan tema-tema yang semakin menarik tentunya ya. Baik, kita pamit undur diri dokter. Terima kasih sekali untuk kehadirannya di prognosa kali ini. Kita ketemu lagi nanti kapan-kapan ya dok? Iya, kapan-kapan ya. Oke, baik. Nah, Sobat Sehat, salam sejahtera, salam sehat, salam cinta dari Rumah Sakit Panti Waluyo. Sampai jumpa.